Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ketemu lagi dengan saya Suyitno Irmim. Video kali ini saya mengambil topik jika bekerja seperti sholat. Baik, sebagai awal kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Sahabatku, siapa yang cocok untuk mendapatkan materi ini? Ya, tentu yang cocok adalah semua karyawan dan pegawai, baik itu pegawai negeri, karyawan swasta maupun karyawan BUMN. Bahkan yang wira swasta pun juga cocok untuk mendengarkan video ini. Mengapa materi ini penting untuk diketahui? Yang pertama, karena materi ini akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan motivasi kerja, peningkatan kinerja, peningkatan hasil kerja. Kemudian yang kedua, bekerja akan terasa lebih ringan dan lebih happy. Kemudian yang ketiga, menjadi kerasan di tempat kerja. Keempat, secara langsung akan mempengaruhi peningkatan prestasi atau karir kita. Kemudian rezeki atau gaji menjadi lebih barokah. Dan yang terakhir, peluang besar mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi pentingnya mengapa materi ini ya untuk kita ketahui bersama. Baik, inti dari materi ini adalah bagaimana kita melakukan kegiatan bekerja itu secara batiniah seperti kalau kita mengerjakan sholat. Ya, jadi apa yang kita lakukan di dalam kegiatan kerja ini bagaimana setting pikiran kita, setting mindset kita, bahwa kita dalam bekerja ini seolah-olah memang seperti kalau kita melakukan ibadah sholat. Sudah sering kita dengar bahwa bekerja itu adalah ibadah, tetapi itu hanya berhenti sekedar ungkapan, tidak betul-betul dilaksanakan, dirasakan seperti kalau kita menjalankan ibadah. Bahkan sering terjadi kontradiktif dengan kegiatan ibadah. Artinya di tempat kerja ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan. Nah, mari kita lihat fenomena di tempat kerja. Ya, jika orang ditanya apa yang kamu cari di dalam pekerja, rata-rata jawabannya adalah mencari duit, mencari gaji. Ya. Kemudian yang kedua, kalau bisa bekerja ini ya di tempat kerja itu kerja ringan, tetapi bayaran atau gaji ini besar. Kemudian selama bekerja merasa pengawasnya adalah atasannya. Jadi siapa yang mengawasi itu adalah atasannya atau bosnya begitu. Kemudian banyak orang menyimpang dan melanggar ya aturan-aturan kerja yang ada. Kemudian yang terakhir, sebagian besar orang berpikir bahwa kerja itu adalah urusan dunia. Ya. Ini fenomena di tempat kerja kira-kira seperti inilah. Inilah fenomena ini harus kita rubah, kita geser ya pemahaman kita atau mindset kita bagaimana bekerja kita ini betul-betul kalau kita seperti menjalankan ibadah sholat gitu ya. Ada beberapa syarat utama agar sholat itu sah. Nah, kita kan melihat dulu bagaimana sholat itu supaya sah. Ya, itu pasti ada beberapa syarat. Yang pertama persiapan yang tepat ya seperti sudah akil balik, kemudian sehat akal, memiliki ilmunya untuk sholat, kemudian
masuk waktu dan juga suci, tentunya sudah wudhu. Kemudian yang kedua, bahwa kalau kita mau mengerjakan sholat, yang paling penting adalah bagaimana kita meluruskan niat atau berniat ya karena Allah. Kemudian mengikuti semua aturan sholat ya, syarat dan aturannya, kemudian dilaksanakan dengan tertib ya, dan semua syarat dan aturan itu dikerjakan. Kemudian yang keempat, kita ini konsentrasi, fokus pada saat kita ini menjalankan sholat, maka pikiran kita tertuju atau konsentrasi pada sholat tersebut. Ya. Kemudian yang kelima, bahwa kalau kita kebetulan sholat berjamaah, maka kita harus patuh dan loyal pada imam. Ya. Kemudian yang terakhir, yang penting, bahwa di dalam melaksanakan sholat ini supaya sah, maka kita ini harus ikhlas, ya, ikhlas menjalankan sholat, ya, legowo, ya, rela bahwa kita memang harus menjalankan kewajiban sholat ini. Nah, karena bekerja juga ibadah, maka agar bekerja ini bisa bernilai dan dicatat sebagai ibadah, syaratnya relatif sama dengan syarat-syarat pada saat kita sholat. Kan ini judulnya, topiknya kan jika bekerja seperti sholat. Ya, jadi bagaimana kita melakukan kegiatan kerja seolah-olah seperti kalau kita menjalankan sholat itu, supaya apa yang kita lakukan di dalam kegiatan bekerja ini bisa bernilai ibadah. Nah, tentu semuanya ini akan merubah cara berpikir kita, cara kita melaksanakan kegiatan di tempat kerja, karena kita memang membayangkan bahwa di dalam melakukan kegiatan kerja di tempat kerja itu seperti kalau kita melaksanakan sholat, ya. Tentu tujuannya agar seluruh yang kita lakukan di tempat kerja itu bisa dicatat, bisa bernilai ibadah seperti kalau kita menjalankan ibadah sholat, gitu, ya. Syarat utama agar bekerja bisa dicatat sebagai ibadah, ini ada beberapa yang juga mirip atau sama, relatif sama dengan syarat-syarat kalau kita menjalankan ibadah sholat, gitu. Yang pertama, bahwa juga kita perlu persiapan yang tepat, ya, bekal yang memadai, artinya ya di dalam kita melaksanakan kerja maka kita harus memiliki ilmunya, kemudian waktunya juga tepat, ya, bekal yang lain juga sudah memadai, begitu ya, karena kita mau melaksanakan kerja ini. Kemudian yang kedua, sama seperti sholat, bahwa kita di dalam melakukan kegiatan kerja pada saat kita berangkat dari rumah, ya, niat kita itu adalah bekerja karena Allah. Jadi niat kita bekerja untuk beribadah kepada Allah. Kemudian ketiga, mengikuti semua peraturan dan prosedur. Sama seperti sholat tadi, bahwa di dalam sholat syarat dan aturannya harus dilaksanakan. Nah, kita juga begitu. Di tempat kerja juga ada peraturan dan prosedur, atau terkenal dengan yang disebut SOP, ya, Standard Operation Prosedur, begitu ya. Jadi kita mengikuti aturan-aturan yang ada di tempat kerja itu. Kemudian yang keempat, kita juga konsentrasi, ya, fokus, ya, dengan semangat motivasi yang tinggi, ya. Kemudian kita juga patuh dan loyal pada pimpinan. Sama dengan di sholat, kita harus patuh dan sholat makmum atau sholat berjamaah itu patuh dan loyal kepada imam. Nah, kita di tempat kerja juga begitu, kita harus patuh dan loyal kepada pimpinan, gitu. Kemudian yang keenam juga kita harus ikhlas, supaya apa? Tadi itu kegiatan yang kita lakukan ya di tempat kerja itu bisa bernilai ibadah. Ya, yang terakhir ini tadi, bahwa syaratnya yang agak lumayan berat itu adalah kita harus ikhlas, gitu. Ikhlas menjalankan tugas, menjalankan kewajiban, ya,
yang harus kita lakukan. Karena kita sudah ada niatan yang tadi kita niat karena Allah, maka sebetulnya kalau kita sudah bisa memenuhi ya semuanya ini, pekerjaannya akan terasa ringan sekali. Baik, kita coba satu persatu kita bahas gitu, mulai nomor 1 nanti sampai dengan nomor 6 supaya kita lebih lebih memahami bahwa bekerja ini sebetulnya juga nilai ibadahnya tinggi, tetapi syaratnya memang harus memenuhi kegiatan-kegiatan kita sebagai ibadah, ya seperti kalau kita beribadah, sholat dan lain sebagainya. Ya baik. Yang pertama, bekerja harus memiliki bekal dan persiapan yang memadai. Apa itu bekalnya atau persiapannya? Ya, yang pertama itu supaya kegiatan bekerja kita ini dicatat sebagai kegiatan ibadah, ya kita harus memilih pekerjaan yang halal, karena kalau kita bekerja di tempat yang tidak halal ya tentu tidak dicatat sebagai kegiatan ibadah gitu ya. Kemudian yang kedua, memiliki bekal ilmu dan pengalaman yang memadai. Jadi kalau kita supaya bisa melaksanakan pekerjaan ini dengan baik, tentu kita harus memiliki bekal ilmu yang cukup ya dan pengalaman yang memadai di dalam kegiatan kerja itu yang sesuai dengan kegiatan kita. Kemudian secara khusus mempelajari ilmu yang terkait dengan pekerjaan. Jadi kalau tadi kan mungkin kita bisa memahami tentang agama, tetapi supaya sholat ini bisa sah, kita harus tahu bagaimana ilmunya sholat. Nah ini juga gitu, kita memiliki pengalaman ilmu tentang bagaimana kita kerja, tetapi kita harus fokus bahwa apa yang kita lakukan di mana kita bekerja, kita harus mengetahui, tahu persis gitu ya, bagaimana proses di tempat kita kerja atau bisnis prosesnya itu seperti apa. Kemudian yang terakhir ya memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Jadi untuk bisa bekerja dengan baik kan harus kita sehat ya, kemudian memiliki mental yang baik. Jadi ini yang pertama. Jadi bekerja harus memiliki bekal dan persiapan yang memadai ya supaya apa yang akan kita lakukan nanti bernilai ibadah. Yang pertama. Yang kedua, ya seperti sholat, ya kita pada saat kita mau melakukan sholat maka kita harus berniat gitu. Nah kita juga begitu, pada saat kita mau berangkat bekerja maka kita harus meluruskan niat. Jadi setiap kita mau bekerja itu selalu meluruskan niat ya. Nah perbuatan itu tergantung dari niatnya. Jadi perbuatan atau kegiatan kita ini sangat tergantung dari niatnya ya. Setiap berangkat kita harus memperbarui niat. Jadi setiap pagi atau setiap kita mau melakukan satu kegiatan itu kita harus meluruskan niat kita ya. Niat akan mempengaruhi sikap dan perilaku di tempat kerja. Jadi niat kita ya, tujuan kita melakukan kegiatan kerja ini atau dikatakan niat tadi itu akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita di tempat kerja. Berbeda sekali kalau kita ini melakukan kegiatan atau berangkat kerja tidak dengan niat yang baik gitu. Tetapi karena kita ini niatnya karena Allah nanti ini ya, karena kerja adalah ibadah, maka niat itu kan niat yang baik gitu ya. Jadi niat kerja kita yang utama adalah bekerja ini karena Allah ya, karena menjalankan kewajiban ya, dan tujuan-tujuan lain yang sejalan dengan niat utama. Jadi niat lainnya harus sejalan dengan niat utama ya, karena begini penjelasannya, bahwa pertama niat utama kita berangkat kerja itu adalah niat karena Allah lillahi ta'ala. Tetapi memang ada niat-niat lain, ya, tujuan-tujuan lain, tetapi harus jalan gitu. Artinya contoh momen saja, kita bekerja memang mencari ridhonya Allah atau bekerja karena Allah. Tetapi kan ada tujuan lain supaya bisa menghidupi keluarga, supaya bisa menyekolahkan anak, supaya bisa membeli rumah dan lain sebagainya. Nah itu adalah niatan-niatan lainnya ya di bawah niatan utama. Tetapi niat utamanya bahwa kita bekerja ini karena Allah. Ya.
Kemudian niat karena Allah akan mendorong keikhlasan. Jadi begitu kita ini berniat ya bekerja ini karena Allah, maka nanti syarat yang terakhir itu kan karena ikhlas. Nah itu sudah dimulai dari niat karena Allah itu sudah mendorong untuk kita nanti melakukan kegiatan kerja ini dengan ikhlas gitu. Jadi mempermudah karena ada niatan. Nah kemudian kita nanti akan apa mengarah kepada keikhlasan karena nanti yang terakhir ini yang cukup berat yaitu ikhlas itu karena nanti kegiatan kerja kita ini akan dicatat sebagai ibadah atau bernilai ibadah manakala kita ini melaksanakan dengan ikhlas ya. Kemudian kedua yang ketiga ya bekerja mengikuti aturan dan prosedur atau SOP-nya tadi itu ya. Di dalam bekerja pasti ada aturan dan prosedur ya sama dengan kalau kita ibadah sholat pasti ada syarat dan aturannya gitu. Kemudian ada SOP agar bekerja, adanya SOP agar bekerja bisa tertib. Jadi maksudnya ada aturan-aturan di tempat kerja itu kan agar kita bekerja itu bisa tertib, bisa berjalan lancar, bisa tidak ada penyimpangan gitu, karena sudah ada aturan-aturan sehingga kita tinggal mengikuti aturan-aturan itu. Sama dengan kalau kita sholat, jadi ada aturan-aturannya. Kemudian maksudnya asal tidak melanggar agama, SOP juga aturan agama. Ini maksudnya bahwa banyak orang menganggap bahwa aturan ya dan prosedur di tempat kerja ini kan manusia yang membuat sehingga seolah-olah itu orang mudah untuk melanggar atau menyimpang dari aturan itu gitu. Tetapi yang perlu kita geser pemahaman kita, selama aturan-aturan yang ada di tempat kerja ya di organisasi atau di perusahaan itu tidak melanggar agama, maka pikiran kita rubah, kita setting ya mindset kita rubah bahwa aturan itu sebetulnya juga aturan agama agar kita mendorong diri kita untuk patuh terhadap aturan itu karena kalau kita ini sholat itu patuh betul sama aturan dan syaratnya ya itu karena kita pandangannya bahwa aturan itu yang membuat agama atau Allah sehingga kita betul-betul patuh. Nah pada saat kita di tempat kerja pemahaman kita aturan itu yang membuat bukan agama. Nah ini yang akhirnya kita berani melanggar. Nah ini kita rubah mindset kita bahwa selama aturan dan prosedur yang ada di tempat kerja itu tidak melanggar agama, maka itu namanya juga aturan agama. Sehingga kita terdorong untuk kita patuh terhadap aturan-aturan yang ada. Ya, seperti kalau kita sholat itu tidak berani melanggar aturan gitu ya karena mindset kita bahwa aturan itu yang membuat agama. Nah ini kita geser di tempat kerja selama aturan itu tidak melanggar agama maka itu sebetulnya juga atau hakikatnya adalah aturan agama ya. Kalau kita melanggar SOP berarti melakukan perbuatan dosa ya nilai ibadahnya jadi hilang. Artinya bahwa kan kita tujuannya supaya pekerja ini nanti bernilai ibadah. Nah, kalau kita ini melanggar aturan, melanggar SOP-nya, berarti melanggar perbuatan dosa, tidak sesuai dengan aturan dan prosedur. Kalau pada saat kita sholat itu tidak mengikuti aturan dan prosedurnya atau syarat-syarat sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah, di tempat kerja pun hakikatnya sama. Pada saat kita sering melanggar, tidak mau bekerja sesuai dengan aturan, maka nilai ibadahnya juga hilang. Gitu. Ya. Kemudian kita di dalam melaksanakan kegiatan kerja memang ya sama seperti di sholat bahwa kita harus taat dan patuh terhadap aturan-aturan. Itu yang ketiga. Yang keempat, bekerja dengan fokus dan konsentrasi yang tinggi. Jadi sama kalau kita sholat ya supaya nilai sholat kita ini sah, maka kita harus fokus dan konsentrasi bahwa kita sekarang sedang melaksanakan sholat. Nah, di tempat kerja juga mirip-mirip seperti itu, ya. Ya tentu tidak sama persis ya bahwa kita ini selama 8 jam itu tidak pernah bicara dengan orang lain, tidak kalau seperti di sholat itu, tetapi bahwa intinya yang penting bahwa kita ini fokus dan konsentrasi
tinggi terhadap kegiatan kerja kita. Ya, fokus pada apa yang sedang kita kerjakan. Kemudian fokus berarti melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana, ya. Kemudian tidak tergoda dengan gangguan-gangguan yang ada, karena di tempat kerja banyak godaan-godaan, gangguan-gangguan negatif, ya kita tetap aja konsentrasi bahwa kita sedang melaksanakan kegiatan kerja, ya. Kemudian dengan fokus hasil kerja akan lebih baik, ya. Dengan kita fokus dan konsentrasi terhadap pekerjaan kita, maka hasilnya tentu akan lebih baik daripada kalau kita tidak fokus gitu. Kemudian kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan target yang dipasang atau kita rencanakan gitu. Jadi dalam bekerja kalau kita fokus dan konsentrasi, maka banyak hal-hal yang bisa dicapai, artinya banyak keuntungan-keuntungannya, ya, terutama dari hasil kerja dan juga bisa tercapainya target-target kerja. Kemudian berikutnya, bahwa kita di dalam melaksanakan kegiatan kerja ini harus patuh dan loyal pada pimpinan, ya, sama pada saat kita menjalankan sholat berjamaah, maka makmum itu harus patuh dan loyal kepada imamnya begitu. Selama perintah atasan tidak melanggar agama dan aturan, kita harus patuh gitu, ya. Kemudian kita siap bergabung, harus siap dengan konsekuensinya. Artinya pada saat kita ini siap untuk bergabung di satu organisasi, di perusahaan atau di tempat kerja, berarti kita ini juga harus siap dengan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya, patuh dan loyal mengikuti aturan-aturan yang ada. Kemudian hakikatnya tugas kita adalah membantu tugas atasan. Maksudnya bahwa kita ini karena punya pimpinan, sementara sebetulnya yang memiliki tugas, yang diberi tugas oleh atasannya lagi itu adalah pimpinan kita langsung. Ya, sebetulnya kita ini harus membantu, memang pekerjaan kita ini bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh kepada pimpinan kita langsung itu bisa berhasil. Artinya tugas kita adalah sebetulnya membantu tugas atasan kita. Atau kalau di dalam kegiatan ABRI atau tentara kita, bahwa seorang prajurit itu harus mensukseskan komandannya. Ya, jadi kalau kita sebagai karyawan di tempat kerja, tugas kita ini sebenarnya juga mensukseskan pimpinan kita, atasan kita, karena yang mendapatkan tugas itu sebetulnya adalah atasan kita, kemudian didistribusikan kepada kita gitu. Kemudian ya, patuh dan loyal akan mendorong kita bekerja dengan motivasi tinggi, ya. Jadi bagaimana kita berusaha, karena itu merupakan satu syarat, ya, bahwa kita ini harus patuh dan loyal, maka juga akan mendorong bagaimana kita dalam bekerja itu memiliki semangat yang tinggi. Kemudian berikutnya yang terakhir ini mungkin, ya, untuk syarat-syaratnya adalah bekerja dengan hati yang ikhlas seperti tadi. Ini yang agak lumayan berat sebetulnya, ya, syarat ini. Tetapi sebetulnya kalau syarat ini bahwa bekerja dengan hati yang ikhlas itu kita lakukan, maka sebetulnya pekerjaan-pekerjaan itu menjadi lebih ringan dan betul-betul nanti kegiatan kita ini bisa bernilai ibadah karena dengan keikhlasan ini. Ya. Keikhlasan adalah penentu satu kegiatan dinilai sebagai ibadah. Jadi terakhir itu adalah penentunya kita ini ikhlas atau tidak di dalam bekerja. Kalau kita ini di dalam melakukan kegiatan selalu mengeluh, menggerutu, ya, tidak suka, kemudian berat sekali, ya, itu namanya tidak ikhlas. Nah, kita ya mubazir gitu. Kita bekerja ya selama 8 jam paling tidak sehari, ya ternyata tidak dicatat sebagai kegiatan ibadah karena kita tidak ikhlas gitu, ya. Sama kalau kita melaksanakan sholat kemudian tidak ikhlas, ya sholatnya tidak sah. Kita sebetulnya juga begitu. Kalau kita ini melakukan kegiatan dengan selalu kalau bahasa Jawa itu grundel, ngedumel, ngomel, ya, terus kemudian menggerutu, mengeluh, ya, merasa berat, nah itu namanya tidak ikhlas. Nah itu nanti mubazir, sudah kita bekerja dengan perasaan yang berat, kemudian tidak dicatat sebagai kegiatan ibadah, malah kita ya dicatat sebagai kegiatan yang berdosa gitu. Ikhlas itu legowo, melaksanakan tugas dan
hanya berharap kepada Allah. Jadi ikhlas itu ya kalau di dalam kegiatan kerja ya kita ikhlas legowo melaksanakan tugas ini, kemudian kita hanya berharap kepada Allah gitu maksudnya, bahwa kita kerja ini karena pamrih hanya kepada Allah. Ya, kemudian dengan ikhlas pekerjaan akan lebih ringan dengan hasil yang lebih baik. Artinya kalau kita ini bekerja dengan ikhlas maka pekerjaan-pekerjaan itu akan terasa ringan ya. Kemudian tentu ya karena kita melakukan kegiatan dengan senang hati, dengan ikhlas itu, maka tentu hasilnya akan lebih baik. Kemudian ya bekerja tidak merasa tersiksa gitu. Jadi kita melaksanakan dengan hati gembira, kemudian hati yang ikhlas. Jadi tidak sama dengan kalau kita ini selalu menggerutu, mengeluh itu kita seperti tersiksa dan pekerjaan itu menjadi beban berat begitu. Ya, sehingga hasilnya pun juga tidak bagus. Nah, ini kira-kira supaya kita ini di dalam melakukan kegiatan bisa dicatat sebagai kegiatan ibadah. Ya. Nah ini untuk meyakinkan ya, untuk lebih memantapkan bahwa kerja adalah ibadah, mari kita renungkan dan dianalisa pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang juga sudah ada jawabannya gitu ya. Ini saya tanya-tanya sendiri tapi saya jawab sendiri gitu. Artinya untuk meyakinkan kita bahwa kegiatan kerja ini adalah kegiatan ibadah sama dengan kegiatan ibadah yang lain. Cuma kalau yang namanya bekerja karena waktunya panjang ya tidak seperti kalau kita sholat, tapi prinsip-prinsipnya itu ya sama dengan kalau kita beribadah atau menjalankan ibadah yang lain seperti sholat gitu ya. Nah pertanyaannya yang pertama, apakah betul urusan kerja itu hanya urusan dunia? Nah ini penting juga untuk kita pahami bahwa banyak orang yang merasa atau berpikir bahwa kerja ini adalah urusan dunia. Ya tentu jawabnya tidak ya. Kerja itu urusannya adalah dunia akhirat. Justru di akhirat itu yang paling banyak ya. Dunia ini ya tidak terlalu lama kan kita hidup di dunia, tetapi yang panjang itu nanti urusannya di akhirat. Setiap apapun yang kita lakukan akan mendapat balasan. Ya, jadi Allah itu mengatakan bahwa sekecil apapun yang kita perbuat nanti pasti akan kita mendapatkan balasan gitu. Kalau baik ya nanti mendapatkan balasan baik, kalau jelek ya mendapatkan balasan yang jelek. Di dunia akan dibalas bagian kecil saja, ya, sedang balasan yang besar akan diberikan nanti di akhirat. Nah, ini. Jadi kerja itu karena juga ibadah, maka ya apa yang kita lakukan di tempat kerja yang semakin baik, semakin banyak pahalanya, ya semakin berkualitas pekerjaan kita juga semakin berkualitas balasannya. Ya, secara rata-rata ini ya. Jadi secara rata-rata orang berpikir bahwa kerja itu urusannya adalah urusan dunia. Nah ini mungkin yang harus kita geser ya. Jadi pemahaman kita bahwa kerja ini urusan dunia itu tidak betul, bahkan salah total gitu. Jadi urusan kerja ini adalah urusan dunia dan yang paling banyak adalah urusannya dengan akhirat nanti. Karena setiap apa yang kita lakukan di tempat kerja nanti akan mendapatkan balasan di akhirat. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kerja itu urusannya hanya dengan manusia saja? Nah ini sering kita ini menganggap bahwa kerja ini urusannya dengan orang gitu, karena urusan apa? Istilahnya urusan dunia tadi itu, jadi urusannya dengan manusia saja. Ya tentu jawabannya tidak gitu ya, karena urusan kerja itu urusannya adalah dengan manusia dan dengan Allah. Nah ini justru yang paling banyak itu urusannya dengan Allah, karena sebetulnya atau hakikatnya di dalam melakukan kegiatan kerja kita ini kalau tidak dibantu oleh Allah, kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Jadi Allah itu selalu memberikan dukungan, bantuan, ya, support terhadap kegiatan kerja kita. Contoh momen saja, kita hidup ini ya karena Allah, kita bisa bernapas, bisa berjalan, bisa melakukan kegiatan karena seluruh organ-organ tubuh kita ini dijalankan oleh Allah seperti jantung, paru-paru, liver, perut kita, otak kita, semua itu dijalankan oleh Allah. Karena ternyata kita tidak pernah menjalankan sendiri. Siapa yang menjalankan? Tentu Allah gitu. Nah,
Oleh karena itu sebetulnya kegiatan kerja kita itu urusannya ya memang secara fisik mungkin dengan manusia, tetapi non fisiknya bahwa kita ini sama Allah, dan itu nanti jauh lebih banyak urusannya dengan Allah, karena mulai dari kita bisa melakukan kegiatan sampai rezekinya ya itu nanti Allah yang memberi gitu. Urusan dengan Allah justru jauh lebih besar ya. Tadi itu saya gambarkan bahwa urusan dengan manusia itu ya kecil-kecil saja gitu. Tetapi urusan dengan Allah sebetulnya yang jauh lebih besar, karena seluruh kegiatan kita bisa berjalan itu karena Allah. Rezeki yang kita terima juga karena Allah gitu. Kita bisa bekerja semata-mata karena bantuan Allah. Ya, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ya. Banyak orang berpikir bahwa kerja urusannya dengan bos. Nah, ini mungkin yang perlu kita geser ya. Secara fisik ya itu mungkin kita urusannya dengan bos, dengan atasan kita, dengan perusahaan itu. Tetapi hakikatnya ya urusan kerja kita ini yang paling banyak justru dengan Allah. Nah, ini pemahaman ini akan mendorong kita untuk melakukan kegiatan kerja ini dengan dengan keikhlasan yang tinggi ya, dengan pemikiran bahwa ini karena urusannya banyak dengan Allah, maka di dalam melaksanakan tugas ya betul-betul harus tidak menyimpang, kemudian kerja dengan sungguh-sungguh ya, dengan konsentrasi yang tinggi, tidak berani melakukan hal-hal yang tidak baik dan lain sebagainya. Ini karena kita sudah terbawa oleh bahwa urusan kerja ini bukan hanya dengan manusia tetapi dengan Allah ya. Itu akan menyebabkan kita melakukan hal-hal yang baik saja di tempat kerja. Kemudian mengapa orang berani melanggar aturan di tempat kerja ya, kalau sholat tidak berani melanggar, tetapi kalau di tempat kerja kita sering melihat banyak orang melanggar atau menyimpang dari aturan di tempat kerja. Mengapa ini? Ya, karena menganggap bahwa aturan itu dibuat oleh manusia. Jadi orang berani melanggar seperti saya sampaikan tadi. Ya, kemudian kalau sholat tidak berani melanggar karena aturan dibuat oleh agama. Ya, kerja yang mengawasi adalah atasannya. Jika tidak ada atasannya, maka berani melanggar dan menyimpang. Nah itu. Jadi karena merasa bahwa yang ngawasi itu adalah atasannya gitu. Bukan seperti kita sebetulnya kalau kita ini sholat, yang ngawasi kita itu kan betul-betul kita ini merasa Allah yang mengawasi, sehingga kita tidak berani melanggar aturan gitu, melanggar prosedur, mengurangi rakaat dan lain sebagainya itu tidak berani. Karena apa? Karena tadi itu kita merasa diawasi oleh Allah. Nah di tempat kerja kenapa kita berani melanggar? Ya tadi itu ya menganggap bahwa atasannya pengawasnya adalah atasannya, bosnya, bahwa aturan ini yang membuat adalah manusia, sehingga dorongan untuk melanggar keberanian itu ada. Padahal kita harusnya tidak seperti itu. Harus kita setting atau kita rubah mindset kita bahwa ya yang pertama bahwa aturan itu selama tidak melanggar agama maka itu adalah aturan agama. Kemudian yang kedua bahwa di dalam bekerja pengawas kita yang sesungguhnya sebetulnya adalah Allah. Jadi atau jika aturan yang ada di tempat kerja itu tidak melanggar aturan agama, seharusnya kita juga harus mematuhi begitu ya. Kemudian apa betul yang kita dapatkan dalam bekerja itu hanya duit? Nah ini kan pemahaman kita selama ini kan itu gitu. Tidak ada orang ditanya apa yang kamu cari di dalam kerja, itu mencari pahala itu jarang gitu, jarang. Padahal nanti sebetulnya yang kita dapatkan itu ya justru yang paling banyak adalah pahalanya itu. Bahkan kalau duit belum dapat pun pahala itu sudah kita dapatkan, karena janji Allah itu tidak pernah bohong, artinya tidak pernah diingkari gitu ya. Asal kita berbuat baik dengan nilai ibadah yang bagus, maka Allah pasti akan memberikan ya. Jadi apa betul yang kita dapatkan dalam bekerja itu hanya duit? Tentu jawabannya tidak betul. Kerja yang didapat adalah rezeki ya, atau duit begitu, dan pahala ya, jadi gaji dan pahala gitu. Dan pahala itu yang jauh lebih besar gitu. Nah ini yang tidak banyak disadari, sehingga tidak mendorong kita untuk memberikan semangat atau memiliki semangat yang tinggi. Tapi begitu kita nanti mindset kita geser bahwa di dalam bekerja itu yang kita dapatkan adalah
rezeki dan pahala, maka semangat kita akan meningkat tajam. Ya, bekerja selain untuk diri sendiri, yang banyak adalah untuk kepentingan orang lain. Nah, ini juga perlu disadari bahwa di dalam bekerja itu memang kepentingan untuk diri kita sendiri ya, tapi juga untuk kepentingan orang lain justru yang banyak, untuk keluarga kita, anak istri atau suami ya. Dan lagi yang paling banyak lagi bahwa hasil kerja kita itu akan dimanfaatkan atau dipergunakan untuk orang banyak gitu. Contoh momennya saja kita bekerja di satu perusahaan, maka produk dari perusahaan itu akan dikonsumsi oleh banyak masyarakat sehingga manfaatnya banyak ya. Jadi kalau kita menggeser pemahaman kita bahwa di dalam kerja ini bukan hanya untuk kepentingan cari duit untuk diri sendiri, tetapi pemahamannya menjadi lebih luas lagi bahwa kita ini di dalam bekerja ini manfaatnya untuk orang banyak, maka ya kita akan lebih semangat. Karena apa? Karena kata Nabi, orang yang baik itu seperti apa? Orang yang baik itu adalah orang yang di dalam hidupnya itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, kerja ini sebetulnya bukan untuk diri kita sendiri keperluannya. Nah, ini pemahaman yang sempit kan, seolah-olah kita kerja kepentingannya mendapatkan gaji untuk diri kita, paling tidak untuk keluarga gitu. Tidak seperti itu. Itu justru malah sebagian kecil aja. Yang paling banyak adalah untuk kepentingan orang lain. Apalagi kalau kita contoh untuk umpamanya saja kita sebagai guru, ya kita mengajar murid berapa banyak itu. Nanti murid-murid ini jadi pinter, ada yang jadi pejabat, nah dia melakukan sesuatu yang wah luar biasa. Jadi efek dominonya itu yang jauh lebih besar gitu. Sehingga kalau kita bisa memahami atau merubah cara berpikir kita model seperti itu, kita akan lebih semangat di dalam bekerja ini. Jadi tidak hanya gaji saja, mungkin kita secara fisik mendapatkan gaji katakanlah UMR atau katakanlah 5 juta, 10 juta. Tetapi sebetulnya yang kita dapatkan selain gaji itu jauh lebih besar. Apalagi nanti kalau di akhirat gitu, wah hitungannya udah luar biasa karena di akhirat nanti tidak ada batasnya waktu itu, sehingga terus mendapatkan pahala. Kemudian seberapa besar pahalanya? Ya banyak gitu ya. Banyak gitu jawabannya. Karena pada saat kita sholat pun sebetulnya secara kuantitatif berapa pahalanya kita juga belum tahu. Tetapi kenapa kita mau melaksanakan? Karena kita ada satu keyakinan bahwa kalau kita sholat ini pahalanya banyak. Ya, itu sholat itu kan betul-betul ya hampir untuk kepentingan kita sendiri kalau sholat. Tapi kalau bekerja itu kan kepentingannya untuk orang banyak. Nah, kalau untuk kepentingan diri sendiri aja diberikan pahala banyak oleh Allah, apalagi kalau kita melakukan kegiatan yang kepentingannya untuk orang banyak, sehingga ya pahalanya tentu banyak gitu. Ya. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa kalau kerja ini ya imbal baliknya itu hanya gaji, itu bukan itu. Kalau saya mengatakan bahwa gaji yang kita terima itu hanya merupakan uang muka saja dari Allah yang diberikan kepada kita di dunia, yang masih banyak bayaran yang sebetulnya nanti pahalanya itu di akhirat nanti gitu ya. Jadi di dunia ini hanya dikasih uang muka saja. Bagaimana sih kalau kita memahami tentang jual beli atau uang muka itu kan hanya sebagian kecil saja dari pembayaran itu. Nah, kita juga begitu. Ibaratnya kalau kita ini melakukan kegiatan kerja, maka rezeki yang kita terima di dunia ini hanya uang muka saja. Yuk pahala yang banyak itu nanti di akhirat. Nah, dengan pemahaman ini, ya sebetulnya secara umum kan begitu kita hidup ini. Meskipun sholat itu kita juga tidak tahu berapa pahalanya gitu, yang pasti itu. Tetapi sudah dikasih informasi secara tidak transparan bahwa nanti kalau kita ini sholatnya baik, di dunia akan diberi kebahagiaan, berpikir tenang, kemudian. Tapi nanti di akhirat berapa? Kita kan sama-sama belum tahu gitu. Tetapi intinya bahwa Allah akan membalas ya kegiatan kita yang ibadah atau bernilai ibadah itu akan kita dikasih balasan yang banyak. Ya. Kemudian kita yakini bahwa Allah akan memberikan pahala. Nah ini harus kita yakini bahwa selain rezeki sebagai uang muka, bahwa Allah itu akan memberikan pahala yang jumlahnya banyak. Nah, yang perlu diingat bahwa di sini
di dalam kita melakukan kegiatan kerja, kalau kita ini bisa bernilai ibadah, maka yang kita dapatkan memang ini rezeki yang halal, ya, kemudian dapat pahala gitu ya. Tetapi sebaliknya, kalau kita ini bekerja ya dengan cara tidak baik, ya yang kita dapatkan apa? Ya sebaliknya, rezeki yang tidak barokah. Kita tetap mendapatkan gaji, tetapi gajinya tidak barokah. Kemudian nanti akan bukan mendapatkan pahala, tetapi mendapatkan siksa balasan yang tidak baik gitu. Nah ini, jadi kebalikannya ya tergantung bagaimana kita melakukan kegiatan kerja. Oleh karena itu, materi ini sebetulnya untuk mendorong kita ini melakukan kegiatan di tempat kerja ini seperti kalau kita menjalankan ibadah-ibadah ritual yang lain, karena seringkali pemahaman kita bahwa kegiatan-kegiatan di tempat kerja itu bukan merupakan kegiatan ibadah, padahal ini ya sama gitu, artinya kita bekerja ini juga menjalankan kegiatan ibadah, cuma kalau kerja ya sholat itu ibadah ritual, kalau bekerja ini ibadah sosial, tapi sama-sama ibadah, sama-sama mendapatkan pahala. Siapa pengawas kita yang sesungguhnya dalam kerja? Nah, memang atasan itu juga pengawas, tapi kan tidak bisa full. Ya, paling-paling sehari cuma beberapa menit saja. Nah, kalau tidak ada atasan, kita berani menyimpang. Kalau kita merasa pengawasnya itu adalah atasan, maka begitu atasan tidak ada, kita berani menyimpang. Ya, pengawas kita yang sesungguhnya itu sebetulnya Allah yang tidak pernah lepas dari kita. Artinya Allah itu kan terus tahu apa yang kita lakukan, karena Allah sendiri juga menjalankan semua organ-organ tubuh kita ini gitu. Jantung, paru-paru setiap saat sampai kita mati itu ya Allah tetap menjalankan organ-organ kita gitu. Nah, sehingga Allah itu tidak pernah meninggalkan kita sehingga tahu apa yang kita lakukan. Sehingga kita harus pikiran kita geser, kita rubah mindset kita bahwa pengawas kita yang sesungguhnya itu adalah Allah. Ya, dengan cara seperti itu kita akan mengerjakan sesuatu dengan baik, tidak berani melanggar, tidak berani menyimpang aturan-aturan. Tidak pernah lengah mengawasi kita ya Allah, karena terus menerus ya. Kalau atasan ya paling-paling sekian menit, habis itu pergi, dia tidak tahu, ya tidak tahu apa yang kita lakukan. Tetapi Allah tidak pernah lengah, tidak pernah tidak mengawasi kita gitu. Ya, kemudian kita bekerja, ya akhirnya kita bekerja dengan hati-hati dan tidak berani menyimpang, karena kita sekarang merasa yang mengawasi itu adalah Allah gitu. Mengapa di tempat kerja banyak orang yang menggerutu, kecewa, stres dan protes gitu ya? Karena mereka belum memahami tentang tadi itu hakikat-hakikat kerja, bahwa kerja ini seperti sholat ya, terus kemudian bahwa kerja ini adalah urusannya dunia, akhirat, kita urusannya dengan Allah ya, terus kemudian kita mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Mereka belum memahami itu sehingga dia mudah untuk menggerutu, kecewa ya, bahkan protes gitu. Mereka belum paham bahwa kerja adalah ibadah. Mereka belum mampu mengelola emosinya, mereka bekerja tidak dengan keikhlasan yang tinggi, kemudian mereka hanya menuruti hawa nafsu. Itu kira-kira penyebabnya mengapa di tempat kerja itu banyak orang yang menggerutu, kecewa, stres, bahkan ada yang protes. Apakah betul bahwa kerja bisa dicatat sebagai ibadah? Ya, jawabannya tentu sangat bisa ya, asal memenuhi syarat sebagai ibadah tadi itu ya. Kegiatan kerja termasuk kegiatan ibadah sosial ya. Kemudian kalau gagal tidak dicatat sebagai ibadah, kita rugi besar. Artinya bahwa kalau selama 8 jam setiap hari kita di tempat kerja ini ternyata kita ini tidak dicatat sebagai ibadah karena kita tidak melakukan ya sesuatu sesuai dengan syarat-syarat sebagai ibadah, maka kita rugi besar. Bayangkan kalau sehari tidak dicatat, kemudian seminggu, sebulan, ya, terus kemudian berapa tahun kita bekerja, ternyata tidak dicatat sebagai ibadah sama sekali, ya, kita kan rugi gitu. Oleh karena itu, pemahaman ya di dalam video ini mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ya, supaya kita merubah mindset kita dari bekerja yang sifatnya
duniawi gitu menjadi ukhrawi, menjadi hal-hal yang bersifat juga akhirat gitu, dan juga ibadah gitu ya. Kerja bisa dapat pahala dan atau dosa. Artinya bahwa kalau kita ini melakukan kegiatan di tempat kerja, yang saya katakan bahwa kalau kita ini menuruti atau memenuhi syarat-syarat sebagai kerja ibadah, nah itu mendapatkan pahala. Tetapi kalau kita suka melanggar dan lain sebagainya, tentu yang kita dapatkan adalah dosa gitu ya. Ini ya. Kemudian jangan sia-siakan waktu minimal 8 jam sehari menjadi muspro ya, dan justru menambah tumpukan dosa. Jadi kerja 8 jam ini jangan kita sia-siakan. Bagaimana 8 jam ini bisa bernilai ibadah ya, sehingga bisa justru menambah pahala kita, menambah amal baik kita. Ya justru jangan sebaliknya, sehingga kita berbuat yang tidak baik sehingga justru malah menumpuk dosa-dosa kita. Nah, itu. Kemudian apa efek positif kalau bekerja ini seperti sholat gitu? Efek positifnya, akibat positifnya adalah kita bekerja dengan kondisi yang senang, happy gitu. Kemudian karena banyak harapan-harapan dan harapan itu ternyata hanya kepada Allah gitu. Jadi kita bisa dikatakan ikhlas kalau kita ini berharap hanya kepada Allah. Kita dapat rezeki dan pahala, kan enak itu dua-duanya, rezeki dan pahala yang banyak. Kemudian semakin banyak yang kita kerjakan, semakin banyak pahalanya ya. Motivasi kerja kita bisa stabil pada level yang tinggi karena kita berharap sesuatu kemudian supaya dicatat sebagai ibadah, kemudian dengan keikhlasan yang tinggi ya kita semangat kita tinggi ya pada level yang tinggi dan stabil gitu ya, karena kita tidak tergoyah dengan perasaan-perasaan kecewa dan lain sebagainya ya. Kemudian kemungkinan rezeki akan meningkat. Jadi kalau kita ini bekerja dengan baik seperti ibadah kan kemungkinan rezeki ini akan meningkat, jabatan kita juga akan meningkat karena kita bekerja dengan baik. Komunikasi dan hubungan kerja lebih harmonis ya, dengan atasan, dengan teman, ya dengan bawahan itu lebih harmonis, artinya lebih membuat kita ini happy ya di tempat kerja. Ya. Kemudian peluang besar hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah ini karena kita selain mendapatkan gaji yang barokah, ya kita mendapatkan pahala, sehingga peluang besar untuk hidup bahagia di dunia dan juga peluang besar untuk hidup bahagia di akhirat. Nah, sebagai penutup agar bekerja bernilai ibadah seperti sholat ya. Jadi yang pertama kita harus mencari pekerjaan yang halal tadi, kemudian memiliki bekal kerja yang memadai ya, kemudian niat bekerja karena Allah ya, mengikuti aturan dan SOP kerja, yakin ya kita ini diawasi oleh Allah ya, memiliki motivasi kerja yang tinggi karena beberapa pemahaman pergeseran mindset kita tadi ya. Kemudian yang terakhir bahwa kita bekerja dengan ikhlas ya, itu akan memberikan bahwa apa yang kita lakukan di tempat kerja bisa bernilai ibadah. Sahabatku, itu yang bisa saya sampaikan pada video ini. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat sehingga kita di dalam melaksanakan kegiatan kerja itu bisa bernilai ibadah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.